Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Allah yang kudus, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau Allah yang senantiasa berserta dengan kami. Sampai detik ini, semua karena penyertaan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas seluruh kebaikan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mau mendengar berita kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja untuk menguasai hati pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami. Sehingga ketika firman ini ditabur, kami sudah siap untuk menerima, sudah siap untuk mengevaluasi hidup kami, dan kami juga sudah siap untuk melakukan kebenaran firman. Berkati hamba-Mu yang terbatas di dalam seluruh kuasa dan ketidakterbatasan Allah, sehingga firman Allah ini dapat disampaikan. Ini adalah firman Allah yang mengubah hamba-Mu secara pribadi dan juga mengubah kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Singer, pemain musik, terima kasih untuk pelayanannya. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah minggu. Kita bersyukur bahwa Tuhan menyertai kita, dan kita percaya bahwa ibadah ini merupakan sebuah kesempatan yang baik, sebuah kesempatan yang indah, dan juga kesempatan yang agung bagi kita untuk kita bisa menaikkan puji-pujian, untuk kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena memang hidup kita harus bergantung penuh kepada Allah. Amin. Kita sering katakan bahwa bukan hanya kepada orang percaya, tetapi kepada orang yang belum percaya pun saya selalu tekankan bahwa hidup kita bergantung pada kasih karunia Allah. Amin. Jikalau bukan karena anugerahnya, jikalau bukan karena kasih karunia-Nya, tidak ada satu manusia pun yang dapat hidup di tengah-tengah dunia. Kita hidup bukan karena ekonomi kita kuat. Kita hidup bukan karena kita mampu dengan segala apa yang kita miliki. Tetapi kita hidup, jikalau Tuhan bilang hari ini kamu hidup, ya hari ini kita hidup. Tetapi jikalau Tuhan berhenti memberikan napas hidup kepada kita, maka tentu kita akan berakhir dan meninggalkan dunia. Sehingga siapapun yang hidup di dunia ini, makhluk di dunia ini, sungguh-sungguh bergantung pada kasih karunia dan anugerah Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mari kita perhatikan bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul menjadi serupa dengan Kristus. Saya kira jelas ya, menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus merupakan Allah yang merencanakannya,
dan juga Allah yang mengerjakannya. Amin. Pertanyaannya, mengapa kita harus menjadi serupa dengan Kristus? Kenapa kita nggak perlu menjadi serupa dengan Bapa kita? Kan kita anaknya Bapa kita. Atau kenapa kita nggak serupa dengan tetangga kita? Yang menjadi serupa dengan tetangga itu bahaya. Itu bukan anaknya, tetapi anaknya. Tetapi kita melihat bahwa dari semula Allah menciptakan semua manusia segambar dan serupa dengan Allah. Itu kebenarannya. Jadi Allah menciptakan manusia dari semula memang sudah serupa dan segambar dengan Allah. Dia serupa di dalam nilai. Dia serupa di dalam sikap. Dia serupa di dalam karakter Allah. Dan itu sudah dirancang. Bukan hanya sekadar dirancang 1 hari, 2 hari, tetapi dari semula. Bahkan sebelum dunia diciptakan, Allah sudah merancang sedemikian rupa bahwa manusia ini harus serupa dengan Allah. Yang kedua adalah dikatakan, kita buka dulu dalam firman Tuhan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Dikatakan di sana, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Yang kedua adalah kenapa kita harus menjadi serupa dengan Yesus Kristus adalah bahwa Yesus Kristus adalah gambaran yang sempurna dan tepat karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang pernah melihat Tuhan secara langsung. Kalau kita belajar dari perjanjian lama, kita melihat bahwa orang tidak mampu melihat cahaya kemuliaan Allah. Karena ada satu perbedaan. Manusia berdosa dan Allah kudus. Bahkan Musa sendiri pun tidak bisa melihat langsung Allah. Karena tidak dapat bertemu dengan Allah oleh karena manusia di dalam dosa. Ada tembok, ada jurang yang memisahkan. Sehingga kalau manusia mau melihat langsung Allah, bisa mati di tempat. Tetapi Yesus Kristus, dia adalah Allah yang menjadi manusia dan dikatakan sebagai manusia yang sempurna, menyatakan siapa Allah. Jadi orang Kristen, orang percaya, hidupnya sungguh-sungguh berfokus kepada Kristus, hidup yang berpusat kepada Kristus. Mungkin orang di luar sana bertanya, bagaimana saya hidup seperti Allah? Tetapi kita cukup menjadi serupa dengan Kristus, maka kita hidup seperti Allah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini, ayat ini dikatakan tadi di ayat yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kenapa kita harus seperti Yesus Kristus? Karena firman Tuhan ini berkata bahwa dia harus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu kalau baca Alkitab tentang sulung, hak kesulungan, tentu adalah itu sebuah hak yang sangat istimewa. Anak sulung bisa dapat harta 2 kali lipat dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Anak sulung kalau keturunan kerajaan bisa jadi raja. Tetapi Yesus di sini, anak sulung yang disematkan kepada Yesus, lanjut slide berikutnya. Di sini berarti bahwa daripadanya lah semua umat bergantung secara penuh. Amin. Artinya bahwa Yesus, apa yang dilakukan Yesus atau yang dilakukan oleh Tuhan Yesus
membuka atau merintis jalan untuk kita bisa lalui seperti Dia. Jadi Yesus datang di kayu salib bukannya sekedar menebus hidup kita, tetapi Dia menjadikan dirinya sebagai contoh, sebagai rule yang dapat kita harus ikuti. Apa yang dilalui oleh Yesus, itulah yang kita lalui. Rasul Paulus katakan yang kehendaki adalah mengenal Dia. Jadi kehendak Yesus, kehendak orang percaya, yaitu mengenal Kristus. Dikatakan di dalam Kolose pasal 1 ayat 18. Kolose pasal 1 ayat 18 dikatakan, ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dan dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Saya kasih salah satu contohnya. Jadi kebangkitan Yesus membuka jalan bahwa kita memiliki keyakinan sebab Dia hidup, kita pun hidup. Jadi kalau Yesus Kristus bangkit, kita pun bangkit. Jikalau Yesus Kristus mati bagi dosa-dosa kita, maka kita pun mati bagi dosa-dosa. Dan kita hidup dalam kebenaran. Amin. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus sebagai yang sulung, ini memberikan arti bahwa Dia sedang membuka jalan. Dia sedang merintis jalan yang baru. Bagaimana orang dapat mencapai kemuliaan. Firman Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sasaran kita memang harus seperti Yesus. Jikalau hidup kita tidak memiliki tujuan dan sasaran, berusaha mengubah hidup kita supaya kita berproses seperti menjadi Yesus Kristus, maka hidup kekristenan menjadi sia-sia. Saya pernah sampaikan ilustrasi, pemain sepak bola, dikatakan sepak bola bukan karena dia memiliki teknik bermain sepak bola, bukan karena ada wasitnya memang memerlukan, tetapi inti dari permainan sepak bola, bola harus ada di lapangan. Amin. Kalau tidak ada bola di lapangan, terus mau main sepak bola apa? Demikian dengan kehidupan orang percaya. Kalau kita bilang orang percaya tetapi di dalam hidup kita tidak ada Kristus, terus ngapain jadi orang percaya? Karena Kristus adalah pusat hidup orang percaya. Maka ketika orang berkata kepada saya bahwa Yesus Kristus nggak mati disalibkan, saya protes. Bahkan orang marah-marah karena saya protes. Karena hidup saya bergantung kepada Yesus yang mati di atas kayu salib dan pada hari yang ketiga bangkit dan naik ke surga. Jikalau menyangkali salah satu pekerjaan, maka iman saya menjadi sia-sia. Amin. Jadi orang Kristen tanpa Kristus, ngapain jadi orang Kristen? Karena kata Kristen di dalam Alkitab ini berbicara bukan hanya sebuah identitas yang tertulis di dalam kartu tanda pengenal agama Kristen, bukan, tetapi berbicara bagaimana mereka menunjukkan cara hidup yang seperti Kristus. Raja Agripa berkata kepada Paulus, hampir-hampir saja engkau menjadikan aku Kristen. Kenapa? Karena dia melihat ciri hidup orang Kristen pada zaman itu persis seperti Kristus. Dan Paulus persis seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lanjut slide berikutnya. Keselamatan kita memang mutlak adalah karena kasih karunia Allah, namun menjadi serupa dengan Tuhan Yesus merupakan proses.
Proses yang memerlukan komitmen untuk taat dan penyerahan total. Siap menjadi mitra atau rekan kerja Allah, agar segala sesuatu harus dilakukan bersama dengan Allah. Amin. Karena proses menjadi serupa dengan Kristus tidak terjadi atau bisa terjadi karena kuasa dan kemampuan dari Allah. Jadi menjadi serupa dengan Kristus bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kuasa dan kemampuan yang datang daripada Allah. Banyak orang di luar sana ngomong firman Allah itu berat, terlalu berat. Ari pernah menyampaikan mengampuni walaupun tersakiti, berat enggak? Ya memang berat. Tetapi yang menjadi berat adalah karena kita selalu mengandalkan kekuatan kita untuk bisa mencapai itu. Tetapi yang benar adalah mari berjalan bersama Tuhan. Mari menjadi mitra Allah. Mari menjadi rekan kerja Allah. Apapun yang kita lakukan, mari kita selalu bangun pagi, awali dengan doa. Karena doa memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat melalui satu hari itu. Segala sesuatu yang kita mau putuskan, mari putuskan berdasarkan apa kata Tuhan di dalam firman. Roh Kudus diberikan kepada kita orang percaya agar kita dikendalikan. Amin. Supaya seluruh hidup kita dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Supaya kita memiliki kemampuan untuk hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam kedagingan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, menjadi serupa dengan Kristus, yaitu keharusan bertumbuh dalam nilai, sikap, dan karakter seperti Kristus. Kalau kita belajar di dalam perjanjian lama, iblis pernah mengatakan kepada manusia atau Adam dan Hawa, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Namun ketika manusia ingin menjadi seperti Allah berdasarkan perintah dan dorongan si iblis, manusia jatuh dalam dosa. Yang menjadi persoalannya di sini adalah bahwa manusia berusaha sama dengan Allah dalam artian bahwa dia berusaha bersaing atau menandingi Allah. Kenapa? Karena sebenarnya pada dasarnya Tuhan tidak pernah menciptakan iblis atau setan. Tetapi Tuhan sedang menciptakan malaikat yang jatuh. Itu yang dinamakan oleh Lucifer. Kenapa malaikat ini jatuh kemudian dikatakan bapa pendusta? Karena keinginan untuk sama dengan Allah, keinginan untuk menjadi saingan Allah, keinginan untuk menjadi Tuhan. Bapak Ibu, dikatakan di sana bahwa manusia jatuh di dalam dosa karena sebuah keinginan yang berlebihan. Ingin tahu lebih dalam seperti Allah, ingin mengetahui segala sesuatu, ingin maha tahu. Kata firman Tuhan, beroleh pengertian. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iblis menawarkan pengertian, kesetaraan, dan kekuasaan seperti Allah untuk dapat menjadi saingan Allah, sehingga manusia tidak bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada iblis. Menjadi tahu, beroleh pengertian dan kepintaran tanpa nilai, sikap dan karakter Kristus hanya akan membawa kita jauh dari Tuhan, bahkan bisa membuat seseorang menjadi tidak percaya Tuhan atau ateis. Bapak Ibu, di negara-negara maju kita melihat bahwa begitu banyak gereja menjadi kosong. Tuhan tidak lagi menjadi utama dalam hidup. Bahkan Tuhan dijadikan bahan komedian, ditertawakan dan lain sebagainya. Karena semakin pintar manusia, kita melihat kemajuan ilmu dan teknologi sampai hari ini dibandingkan sebelumnya jauh berbeda. Orang-orang sering bercerita dulu, kami kaum muda, mungkin zamannya Pak Suradi, zamannya Pak Tulus, bercerita sampai tidur ke gereja. Namun sekarang
Dulu jemaat ibadahnya seperti ini. Namun sekarang, karena semakin pintar, tanpa hidup takut akan Tuhan, maka kepintaran itu bisa menjauhkan manusia untuk tidak lagi mengandalkan Tuhan. Maka kalau kita dengar di Eropa bahwa begitu banyak gereja besar menjadi kosong, persoalannya bukan karena dia memiliki kuasa yang lain, tetapi karena kepintaran. Segala sesuatu berdasarkan kepintaran. Makanya firman Tuhan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Makanya orang dukung dibilang orang pintar. Lah pintar menipu. Makanya kalau kita pintar, tahu banyak tetapi tidak dengan disertai dengan sikap hidup yang takut akan Tuhan, maka itu semuanya akan berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Bahkan orang sekarang banyak yang menjadi ateis, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Teman saya pernah menyampaikan Injil kepada orang yang tak percaya Tuhan. Oh, nggak ada Tuhan. Ya Tuhan itu ya kita ini, diri sendiri. Terus teman saya bilang, saya percaya ada Tuhan. Kenapa kamu percaya? Terus teman ngomong gitu, saya percaya kepada Tuhan. Jikalau suatu hari nanti saya mati, ternyata Tuhan itu ada, terus saya tidak dihukum karena saya percaya dia. Tetapi suatu hari nanti kalau saya mati, karena saya percaya Tuhan, ternyata Tuhan gak ada, ya saya juga gak dihukum karena gak ada yang hukum. Tapi Bapak gak percaya Tuhan, tapi kalau mati nanti, kalau Tuhan gak ada memang gak dihukum, tapi kalau ternyata Tuhan ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang yang sekarang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bukan hanya orang di luar Tuhan, tetapi orang percaya sendiri. Sudah merasa ini kayaknya gak masuk akal di Alkitab. Banyak orang yang pintar, bukan hanya segala jemaat, tetapi orang yang sekolah teologi juga mulai mempertanyakan firman Allah. Kejadian ini kayaknya gak masuk akal ya. Terus yang nulis siapa, kan gak ada manusia. Udah mulai mempertanyakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Allah bukan untuk diperdebatkan. Firman Allah itu menghasilkan hidup dan mendatangkan perubahan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jatuh dalam dosa berbicara tentang kehilangan kemuliaan, kehilangan nilai untuk dihormati dan untuk beroleh kemuliaan. Makanya firman Tuhan Roma 3 ayat 23, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan, telah kehilangan nilai. Bahkan orang bilang kita seperti sampah, seperti hewan yang terus menerus kehilangan martabat dan harga diri karena kita jatuh di dalam dosa. Seiring dengan kehilangan nilai kita, maka sikap dan karakter menjadi rusak karena mewarisi tabiat dosa dari manusia pertama. Masa katakan anak kecil gak usah diajari berbuat dosa. Bapaknya gak usah ngomong, nah nanti kalau berbuat dosa caranya seperti ini, tidak usah. Anak kecil gak diajari berbuat dosa, tetapi lihat mainan temannya, dia ngomong itu mainanku. Gak ada yang ngajari, mungkin orang tua gak akan mengajari itu. Nanti kalau lihat mainan teman mau ambil ya, bilang itu mainan, gak mungkin. Tetapi anak itu dapat mengatakan demikian, karena apa? Berbicara tentang warisan, tabiat untuk berbuat dosa. Hancurnya nilai yang baik ketika manusia jatuh dalam dosa. Rusaknya gambar dan rupa Allah yang memang diciptakan dari awal seperti telah menjadi rusak. Oleh karena apa? Oleh karena manusia jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yesus Kristus manusia sempurna dalam nilai, sikap dan karakter, yang bukan hanya menebus kita, namun memberikan teladan atau menjadikan dirinya sebagai sasaran hidup untuk kita ikuti. Lanjut slide berikutnya. Oleh karena itu nilai
berbicara atau nilai diri orang percaya dibangun berdasarkan bagaimana Allah melihat dan menilai dirinya. Amin. Sehingga manusia atau nilai diri kita bukan berdasarkan perkataan saya, bukan berdasarkan perkataan orang lain, tetapi berdasarkan apa kata Tuhan tentang hidup saya. Amin. Mari kita membuka ayat firman Tuhan di dalam Efesus pasal pertama ayat yang pertama. Efesus pasal yang pertama ayat yang pertama. Jangan membacakan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam nama Kristus Yesus atau dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, apa yang saudara lihat dari ayat ini? Kita bisa sedang melihat nilai orang Kristen. Dikatakan di sana apa? Orang-orang kudus. Jadi kalau ayat ini saya katakan kepada Bapak Ibu, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Gereja Talitaku Malang. Kira-kira Bapak Ibu nanggapnya seperti apa? Masa sih? Kayaknya aku gak seperti itu deh. Saya kudus enggak sih? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata kudus sedang berbicara bahwa nilai kita di hadapan Tuhan seperti itu. Bahwa kita orang yang dibenarkan, orang yang dikuduskan, memiliki nilai, kehormatan dan martabat yang memang seperti itu. Karena bukan berdasarkan apa perkataan saya, tetapi berdasarkan apa perkataan Tuhan. Bukan berdasarkan apa perkataan orang lain, tetapi berdasarkan perkataan Tuhan. Jikalau Tuhan bilang kamu kudus, kamu berhasil, kamu berharga, kamu mampu, maka itulah nilaimu. Amin. Musa bilang saya gak mampu. Ya saya bilang gak mampu. Tapi Tuhan bilang kamu mampu. Ya disitulah nilai. Sehingga bukan berdasarkan kerendahan diri saya, bukan berdasarkan nilai yang diberikan orang lain kepada saya, tetapi berdasarkan nilai yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Kita membuka satu ayat lagi di dalam 2 Korintus 15 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kecenderungan orang memberi nilai kepada kita dari 1 sampai 10 dikasih nilai 5, 4. Kenapa yang diperhitungkan? Latar belakang. Ini pasti orang yang gak benar. Dulu saya bilang sama keluarga saya mau sekolah pendeta. Oh banyak orang yang kepercayaan. Latar belakang. Lihat dulu nih orang. Kelakuannya kayak gini. Bentuknya kayak gini, rupanya kayak gini. Gimana mau jadi pendeta? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, itu ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Tuhan tidak melihat siapa kamu dahulu. Tuhan tidak sedang menilai latar belakang kita, tetapi Tuhan sedang menilai siapa kita sekarang. Amin. Jadi Tuhan menilai, memberikan nilai kepada kita bukan siapa kita dulu, tetapi Tuhan menilai siapa kita sekarang. Yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan Pak Nelis yang dulu, tetapi Pak Nelis yang sekarang. Bukan Pak Tulus yang dulu, tetapi Pak Tulus yang
sekarang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau Tuhan berkata, ya kamu seperti ini, mari kita sama-sama katakan ya dan amin. Karena kita dari dahulu sampai sekarang benar-benar hidup berdasarkan penilaian orang lain. Kita sungguh-sungguh menggantungkan hidup kita berdasarkan bagaimana orang menilai kita. Sehingga ketika orang menilai kita buruk, kita akan menjadi sakit hati. Kita akan menjadi kecewa. Kita akan menjadi kepahitan. Kita akan menjadi musuh-musuhan. Tetapi mari kita tidak berpatokan pada penilaian orang lain. Tetapi mari berpatokan bagaimana Tuhan memberi nilai kepada saya. Amin. Jadi kalau kita mau seperti Yesus, yang perlu bertumbuh, yang perlu ditanamkan, yang perlu kita yakin secara kokoh dan teguh adalah mari kita menjadi matang dan dewasa. Siapa kita di dalam Tuhan? Jadi kalau kita matang pada bagian ini sangat mempengaruhi sikap dan karakter kita. Jikalau Tuhan bilang kamu berharga ya dan amin, kamu mampu, kamu bisa, kamu dipakai Tuhan, kita bilang ya dan amin, maka itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita menjadi kudus di hadapan. Firman Tuhan katakan kamu bukan lagi anjing yang kembali kepada muntahnya, bukan lagi babi yang kembali kepada kubangan. Kita adalah manusia yang memiliki nilai di mata Tuhan. Jadi kalau saya berharga, saya mampu, maka yang saya harus lakukan adalah bukan lagi jatuh bangun di dalam dosa, tetapi saya harus memutuskan bahwa saya harus melayani Tuhan. Saya harus menjadi berkat, saya harus menjadi garam dan terang, karena nilai saya ada di sini, nilai hidup saya ada di sini, bukan jatuh bangun di dalam dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang kudus, orang-orang yang dibenarkan. Jikalau kita dewasa di dalam menilai diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan, saya sangat percaya kita akan menjadi orang percaya yang berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Yang berikutnya adalah bagaimana dewasa di dalam sikap. Sikap itu berbicara cara kita menghadapi suatu keadaan atau persoalan. Menghadapi suatu keadaan atau persoalan. Jadi perlu dewasa di dalam sikap. Firman Tuhan selalu katakan jikalau ada masalah, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Dan menguatkan iman. Tetapi jikalau ada masalah dan persoalan dalam hidup kita, bagaimana sikap kita? Jikalau kita bersungut-sungut, jikalau kita ngamuk, maka ini menunjukkan bahwa sikap ini belum bersiap bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masalah itu adalah sesuatu yang sering datang silih berganti dalam hidup. Dan Tuhan pakai masalah itu untuk menguji sikap apa yang kita ambil di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah bagaimana kita stres oleh karena masalah itu. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, mari kita dewasa, matang di dalam sikap. Amin. Bagaimana Yesus mencobai, ketika dicobai di padang gurun, bagaimana dia menunjukkan sikap mengalahkan si jahat. Makanya kita pun orang percaya, bagaimana bersikap ketika berusaha mengalahkan si jahat. Firman Tuhan katakan lagu yang sering dinyanyikan kita buat iblis gemetar. Tapi bukan iblis yang buat kita gemetar. Yang selanjutnya adalah berbicara tentang karakter. Karakter berbicara tentang buah-buah roh yang harus semakin matang. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5, di dalam Galatia 5 ayat 22, Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Jadi karakter itu dibangun ada sejak kita lahir. Dan karakter itu dibangun berdasarkan proses pengalaman yang terbentuk. Sehingga terjadi timbul karakter yang matang. Lalu buah-buah roh ini berbicara tentang karakter yang kita bawa sejak lahir, sejak kita dilahirkan dari roh, atau yang disebut sebagai kelahiran baru. Karena ini adalah buah-buah roh. Jadi setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pada saat yang sama ketika dia dilahirkan menjadi baru, manusia yang baru, dia mewarisi karakter Allah. Yaitu di dalam kasih, dikatakan tadi di dalam firman Tuhan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi inilah karakter kita orang percaya. Kenapa kita diberi karakter ini? Supaya kita dapat menjadi beda dengan orang lain. Supaya kita menjadi orang percaya yang tampaknya bahwa kita memang berbeda dengan orang lain. Karena karakter. Tetapi karakter ini perlu proses untuk dimatangkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang perlu bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus, bertumbuh di dalam menilai diri seperti Allah menilai kita, bertumbuh di dalam sikap ketika menghadapi persoalan, dan bertumbuh di dalam karakter yang seperti Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang kita peroleh pada bagian ini, bahwa kita diproses melalui firman Allah, persoalan dan sesama. Jadi kalau berbicara tentang hidup menjadi serupa dengan Kristus, berarti kita sedang berbicara tentang proses yang panjang. Jadi proses itu berbicara bagaimana harusnya kita hidup sesuai dengan rule, dengan aturan yang memang ditulis dalam firman Allah. Sehingga saya katakan bahwa kita diproses melalui firman Allah. Kenapa firman Allah? Karena firman Allah itu adalah menghasilkan kehidupan dan mendatangkan perubahan. Kita membuka firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Kita baca ayat yang ke-16 saja. Dikatakan di sana, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Inilah fungsi firman Allah, sampai kita menjadi orang percaya yang benar-benar terdidik di dalam kebenaran. Artinya terdidik dalam kebenaran sampai kita cakap untuk melakukan firman Allah. Jadi firman Allah berusaha memperbaiki kelakuan kita. Kita yang tadinya sudah benar, tetapi hidup di tengah-tengah dunia masih melenceng, Tuhan memperbaiki sampai kita terdidik di dalam kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau dewasa, mari kita mengisi pikiran kita setiap hari dengan firman Allah, supaya tidak terisi dengan hal-hal yang lain. Karena apa yang terisi dalam hati dan pikiran kita, itu yang keluar. Saya katakan kemarin di KKA itu, saya ngomong bahwa di luar sana kita bertemu dengan orang yang lata. Ya, Bapak Ibu juga bertemu dengan orang yang demikian. Yang lata itu keluarnya kata-kata yang kotor, karena memang isinya seperti itu. Tetapi jikalau kita diisi oleh firman Tuhan, sekalipun lata, kita akan menyebut nama Tuhan Yesus. Amin. Oh haleluya. Oh Tuhan Yesus. Oleh karena itu isilah firman Tuhan dalam pikiran dan hati kita sehari. Yang kedua adalah bahwa kita diproses melalui masalah. Sangat penting bagi pertemuan kita, Allah memakai masalah agar kita semakin dekat kepada Allah. Seperti dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28 tadi, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Artinya bahwa masalah ini
setiap hari hadir dalam kehidupan kita, datang silih berganti, dan tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang berselancar tanpa masalah. Habis masalah yang satu, muncul masalah yang lain. Habis diselesaikan yang satu, muncul yang lain. Tetapi setiap persoalan senantiasa punya rencana dan punya kebaikan yang datang daripada Tuhan. Jadi setiap persoalan Tuhan senantiasa memakai persoalan itu untuk mengembangkan nilai, untuk mengembangkan sikap, dan untuk mengembangkan karakter. Sehingga saya katakan, jangan pernah bertanya, Tuhan kenapa ini masalah datang dalam hidup saya? Tetapi bertanyalah, Tuhan apa yang saya pelajari dari persoalan? Amin. Karena masalah merupakan bagian dari proses pertumbuhan. Saudara ditekan, kita ditekan, diperas luar biasa sampai kita nangis, sampai kita jatuh bangun. Tetapi percayalah bahwa di balik tekanan dan stres yang ada, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang ketiga, bahwa Tuhan sedang memproses kita melalui kehidupan bersama atau dengan sesama. Bagaimana kita bertumbuh, yaitu kita harus hidup dengan orang lain. Kita harus bersekutu dengan sesama. Makanya orang Kristen kalau hanya di rumah saja, ya nggak akan pernah bertumbuh. Ya nggak usahlah kita ke gereja. Ngapain kita ke gereja? Atau kita nonton khotbah di YouTube. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa pertumbuhan rohani terjadi karena persekutuan. Amin. Karena di dalam persekutuan itu ada saling mendukung, ada saling mendoakan, ada saling menasihati, ada yang saling mengingatkan. Bagaimana kita dapat menerapkan kasih jikalau kita hidup sendiri? Karena kasih itu juga butuh objek untuk dikasihi. Dan yang kita perlu kasihi adalah sesama. Makanya kita perlu persekutuan, perlu ibadah, bersekutu dengan sesama. Karena sesama dapat menajamkan sesama. Atau juga bahkan berlawanan. Kita ditempatkan atau bergaul dengan orang-orang yang tidak menyenangkan. Sekali dia ngomong itu menyakitkan hati. Gak pernah ngomongnya baik. Dia selalu jahat dan lain sebagainya. Sehingga kita setiap hari sakit hati. Inilah dibutuhkan sikap untuk tetap dewasa. Karena Tuhan bisa juga memakai orang itu untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji seberapa matang kita di dalam iman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, keserupaan dengan Kristus berarti siap diproses seperti Kristus. Menjadi dewasa dalam memahami siapa kita di hadapan Tuhan. Serta menjadi dewasa dalam sikap dan karakter. Bukan mengejar kuasa menyembuhkan orang. Bukan mengejar kuasa manifestasi. Tetapi berbicara tentang keserupaan dengan Kristus. Berbicara bagaimana kita mengembangkan nilai, sikap, dan karakter yang seperti Kristus. Firman Tuhan katakan, bukan orang yang berseru, Tuhan, Tuhan. Itu yang masuk dalam surga. Bukan orang yang mengatakan, aku sudah menyembuhkan dia, orang dalam namamu. Aku sudah bernubuat dalam namamu. Bukan itu. Tetapi dari buahnya lah kamu dapat mengetahui. Orang pengawal keserupaan dengan Kristus berbicara tentang nilai hidup yang dipertahankan. Supaya kita tidak berkompromi dengan dosa. Tetapi justru sebaliknya kita melayani Tuhan. Menjadi serupa dengan Kristus bukan berbicara tentang kuasa-kuasa. Tetapi sedang berbicara tentang bagaimana kita mengembangkan sikap dan mengembangkan karakter. Menjadi dewasa seperti Kristus. Ingat, iblis jatuh atau malaikat jatuh dalam dosa karena ingin menjadi seperti Allah di dalam maha tahu dan di dalam kekuasaan. Namun manusia tidak demikian. Kita harus seperti Allah di dalam nilai hidup kita, di dalam sikap kita, dan di dalam karakter kita. Amin. Mari pemain musik, Royal Singer dan Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Sebelumnya mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari. Firman-Mu mengingatkan kami
bahwa kami harus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Kami harus matang untuk bisa dapat menilai diri kami siapa di dalam Tuhan. Berpegang teguh bahwa kami adalah orang-orang yang kudus, orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Dan kami harus memutuskan apa yang kami harus lakukan di tengah-tengah dunia berdasarkan nilai itu. Kami juga adalah orang yang sudah diubah. Bagaimana kami menangani sebuah keadaan, bagaimana kami menghadapi semua masalah dan persoalan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kami senantiasa bersyukur, berdoa, menguatkan iman. Kami juga harus bertumbuh di dalam karakter, karena kami lahir dari roh. Semakin mengasihi, damai sejahtera sukacita, dan sebuah buah-buah roh, agar kami menjadi berbeda dengan orang lain. Terima kasih Tuhan buat firman pada pagi hari. Berkati kami semua. Biarlah firman terus berbicara dalam hidup kami sehari-hari. Dan berikan kepada kami kemampuan untuk melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa pada Engkau. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, Ku Mau Seperti-Mu Yesus.